Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia dengan NIM 200222111 dari ruangan AP reguler 3. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah artikel terkait iptek dan Islam dengan judul artikel yaitu Dampak Perkembangan Iptek Terhadap Nilai-Nilai Agama Islam, di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang terjadi pada akhir-akhir ini disebabkan oleh keinginan manusia untuk terus melakukan yang namanya pembaharuan melalui penelitian dan pengembangan teknologi modern yang sangat berbeda dengan zaman dahulu, di mana pada zaman dahulu manusia belum mengenal yang namanya pesawat, mobil, bahkan handphone. Namun, semua alat modern yang kita gunakan saat ini berawal dari teori dasar yang sudah ada pada peradaban terdahulu. Manusia saat ini hanya melakukan pengembangan saja. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Bahkan sebagian ilmuwan terinspirasi dari ayat-ayat Al-Quran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Sebenarnya Al-Quran banyak menjelaskan tentang hal ini. Namun di sini hanya memberikan ayat Al-Quran tentang iptek, yaitu terdapat dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam, mengajar kepada manusia apa yang diketahuinya. Adapun pengaruh iptek terhadap nilai-nilai agama Islam, di mana peranan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek tampak begitu besar dan menentukan dalam zaman modern, lebih-lebih bagi negara-negara yang sedang berkembang. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang berkembang di Indonesia, seperti halnya di negara-negara berkembang lainnya, tumbuh dalam cangkokan budaya. Ini berarti tata pikir, tata nilai, dan tata hidup yang asli tidak dengan sendirinya dapat sejalan dan mendukung terhadap kecenderungan ilmu pengetahuan dan teknologi modern tersebut. Membanjirnya ilmu pengetahuan dan teknologi dari luar ke dalam pasaran kehidupan manusia tanpa diimbangi dengan kepribadian yang kuat atau orientasi dan sikap yang utuh dalam menghadapi secara baik dan tepat akan menimbulkan munculnya bentuk dan pola hidup yang terasing. Seperti istilah yang dipakai oleh Erich Fromm yang dikutip oleh Muhammad Toha Hasan yang menjelaskan bahwa seperti kebudayaan stalage yang tidak mampu menyerap dan mengintegrasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sistem pengetahuan nilai yang dihayati, di mana di antara banyaknya manusia dan perkembangan manusia, baik itu secara ilmu pengetahuan, sudah dijelaskan. Ustaz Hashim dengan fasihnya membacakan sederetan dalil-dalil, baik dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan menuntut ilmu pengetahuan. Bahkan di salah satu hadis yang dibacakannya, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ilmu sebagai investasi akhirat dan amal jariah. Ustaz Hashim pun menyebutkan keutamaan menuntut ilmu pengetahuan dengan membacakan beberapa dalil dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya terdapat dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, niscaya akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Adapun Islam dan tantangan dalam perubahan sosial, di mana prospek Islam dalam menghadapi tantangan zaman, tentunya manusia harus mengakui bahwa agama Islam itu adalah agama pamungkas atau agama terakhir yang berlaku di mana saja dan kapan saja. Maka itu berarti keyakinan manusia juga bahwa agama Islam itu dapat memberikan pedoman dasar, memberikan bimbingan, dan memberikan
pemecahan-pemecahan masalah prinsip yang dihadapi umat manusia sepanjang zaman. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat 25 yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca atau keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Pemahaman-pemahaman demikian memberikan konsekuensi implementatif kepada umat Islam untuk dapat membuktikan dan mengangkat nilai-nilai Islam dalam realitas kehidupan tanpa melakukan penyeberangan dari wilayah keislamannya. Dalam perkembangan zaman, banyak tantangan yang menghadang. Paling tidak diantaranya ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tentang sains dan teknologi, yang karena kemajuan ilmu pengetahuan dan hasil teknologi terus berkembang, maka corak kehidupan manusia akan berkurang dalam sistem kompleks dari bisnis sains teknologi dengan tujuan menghasilkan produk-produk yang lebih banyak dengan pekerjaan yang lebih sedikit, sedangkan unsur emosional dan spiritual tidak masuk dalam wilayahnya. Adapun yang kedua yaitu tantangan etis religius. Sebagai korban kehidupan dalam modernisasi materialis, maka konsekuensinya adalah terjadinya suatu pergeseran kemauan masyarakat dari kemauan alam atau natural will menjadi kemauan rasional atau rational will. Adapun Islam dan harapan dalam perubahan sangat sia-sia, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengangkat manusia sebagai makhluk yang berkemampuan besar menguasai dan memanfaatkan alam dan lingkungannya. Dengan ilmu dan teknologi, manusia makin mampu mencari, menemukan sumber-sumber daya alam dan di mana itu untuk kepentingan hidup dan kehidupannya. Dan ini tentu saja menimbulkan suatu perubahan yang sangat asasi dalam hubungan manusia dengan alam. Dan pasti dengan sendirinya membuat perkembangan budaya manusia melahirkan gejala baru sebagai kebudayaan modern yang disangga dan diwarnai oleh kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, di sisi lain, sekarang masyarakat sedang mengalami perubahan-perubahan yang cepat, kompleks dan radikal. Karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan ekonomi dan kecanggihan sarana komunikasi dan informasi. Dalam konteks perubahan sosial yang bergerak dengan kompleks dan radikal seperti itu, seringkali masyarakat mengalami kebingungan dan kegelisahan karena kehilangan orientasi, disebabkan karena nilai-nilai yang mendukung kehidupan mereka sebelumnya kini mengalami kegoncangan kemajuan dan penemuan-penemuan baru sebagai buah dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memperkaya manusia dengan alat-alat dan cara-cara yang makin mempermudah dan mempersenang kehidupan manusia. Namun, di lain pihak, kemajuan dan penemuan-penemuan baru itu bisa juga membahayakan kehidupan umat manusia. Selain itu, kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, walaupun dilihat dari segi positif, sebagai penemuan yang menggembirakan dan menyenangkan kehidupan umat manusia, lepas dari segi negatif yang memungkinkan penggunaan ke arah hal-hal yang menyengsarakan dan membahayakan, ternyata belum menjawab tuntutan kodrati manusia, yakni kebebasan dari rasa takut dan duka cita. Kemajuan yang telah merambat dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik sosial, ekonomi, budaya, dan politik,
agama harus mengharuskan individu untuk beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi secara tepat dan pasti, padahal dalam kenyataannya tidak semua individu mampu melakukannya, sehingga yang terjadi justru masyarakat atau manusia yang menyimpan bahkan banyak problem. Teknologi pada intinya adalah alat-alat ciptaan manusia yang ditemukan untuk memudahkan manusia menjalankan aktivitas kehidupannya. Tetap pada kenyataannya saat ini teknologi tidak hanya memiliki fungsi seperti demikian. Teknologi sekarang menjelma menjadi bagian hidup dan mode hidup dari setiap manusia itu sendiri. Banyak fungsi teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Kesadaran religius tidak berarti memisahkan diri dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi agama menempatkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sebagai alat, sarana dan bukan tujuan. Sebab tujuan hidup manusia itu sendiri sesuai dengan martabatnya telah ditentukan oleh Tuhan yang menciptakan manusia itu sendiri. Dan jalan menuju ke sana hanya dapat ditempuh melalui pemahaman manusia kepada suatu agama. Jika manusia ingin selamat dan tidak sesat di jalan atau terombang-ambing oleh pergolakan zaman, karena agama, khususnya Islam mempunyai sendi-sendi, patokan-patokan yang bagaikan tonggak-tonggak jalan yang absolut yang menghantar manusia menuju kesempurnaan dan ketenangan hidup. Khususnya Islam mempunyai sendi-sendi, patokan-patokan yang bagaikan tonggak-tonggak yang absolut menghantar manusia menuju kesempurnaannya dan ketenangan hidupnya itu sendiri. Dan di mana teknologi memang membawa dampak luas bagi kehidupan pada tingkat praktis, dan perubahan yang dibawa oleh teknologi itu tidak hanya mempengaruhi kehidupan pusat kota, melainkan juga masuk ke pedesaan. Di satu sisi, pemerataan informasi dalam bentuk demokratisasi data dan informasi. Di sisi lain, ia mempengaruhi bukan saja pola interaksi manusia, melainkan kesadaran beragama. Dapat dikatakan bahwa tidak ada orang yang dapat menghindar dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Bukan saja dirasakan individu, akan tetapi dirasakan pula oleh masyarakat, bangsa dan negara, di mana iptek modern tersebut membuat banyak orang mengagumi lalu kemudian meniru-niru dalam gaya hidup tanpa diseleksi terlebih dahulu terhadap segala dampak negatif di masa mendatang atau krisis multidimensional yang diakibatkannya, atau segala dampak-dampak yang diperoleh dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait artikel tentang iptek dan Islam, dan saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.